Oke, sekarang kita cek keterbagian bilangan prima ya, dari kan tadi 1 sampai 10, sekarang 11 sampai 20 ya. 11 sampai 20. Nah, untuk bilangan ini sifat keberapa ya? Langsung tulis aja gini aja deh. Keterbagian 11. Keterbagian 11 adalah jika ya, penjumlahan selang-seling. Ya, selang-seling dengan penjumlahan selang-seling ya, penjumlahan selang-seling dengan pengurangan pada setiap digitnya habis dibagi 11, maka ya, bilangan itu juga habis dibagi 11. Oke. Contoh. Yang pertama. 2860. Apakah habis dibagi 11 ya. Tadi gimana katanya? Penjumlahan selang-seling. Jadi contoh 2 ya, kita tulis ini 2. 2 ini kan tandanya plus di sini ya. Maka ini kurang ya. Kan kalau plus tidak ditulis nggak apa-apa. 2 kurang 8, lalu habis kurang tambah ya. Atau enggak saya tulis juga nggak apa-apa deh ya, biar mengerti alurnya dari mana. Plus min plus ya kan. Angkanya berapa ini? Habis 8 6. Habis plus apa? Kurang ya. Kurang 0. Sudah selesai. Oke. Apakah selalu dimulai dari plus? Tidak. Bisa juga dari min. Misalnya min 2 berarti plus 8, min lagi 6 plus 0 ya. Kita cek aja dua-duanya. 2 kurang 8 tambah 6 berarti min 6 tambah 6. Oke, kalau ini min 2 tambah 8 berarti 6 kurang 6 ya. 6 kurang 6. Sama-sama habis dibagi 11. Kenapa? Karena ini 0. Ini juga. Oh, ini 6 ya. Sorry. 6 kurang 6 0, habis juga dibagi 11. Oke, gampang ya. Oke, itu untuk keterbagian 11. Nah, kita akan lanjut ke keterbagian 13. Oke. Nah, untuk selanjutnya sebenarnya ada triknya ya, daripada panjang seperti ini. Saya akan berikan sebuah trik ya, di luar dari yang telah saya berikan ya. Tapi saya startnya dari 7 ya. Saya buat triknya seperti ini. Keterbagian 7 ya. Lalu 13, kemudian 17, kemudian 19, kemudian 23, kemudian 29, lalu bilangan prima yang lain 31, 37, 41, 43, 47, 53. Saya lanjut ke sini. Habis 53 itu bilangan prima selanjutnya 59, 61, 67 ya. Kemudian 71, 73, kemudian 79, 83, 89 dan 97. Oke. Jadi bilangan-bilangan ini saya akan berikan triknya. Saya buat seperti ini. Jadi 7 itu tadi ingat nggak 7 itu kenapa? Mana tadi? Ya, ini. Jadi caranya adalah kalikan ya yang bilangan terakhir ya. Satu buah bilangan saja dipilih ya. Satuan saja, satuan ya. Kalikan dengan 2 lalu apa katanya? Kurang ya. Mengurangi ya. Mengurangi ya. Tapi kita bilanglah kurang gitu. Lalu salah satu yang lain adalah 5. Ya, dikali 5, ini kan kali 5 tapi jumlah. Oke, urutannya gimana? Angka lalu operasinya apa? Maka dari itu, saya buat triknya seperti ini gitu. Kalau 7 ya, biar gampang hafalnya, 7 tadi itu adalah karena 2 lalu kurang. Jadi saya buat 2 minus gitu ya. Paham maksud saya ya? Bilangan
satuannya kamu kali 2 lalu kurang. Oke. Tapi tadi ada 2 cara, maka ada cara lain ya. 5 lalu tambah. Ya. Cara yang ke-7, tadi cara keterbagian 7 ini saya singkatlah menjadi seperti ini. Kalian harus mengerti 2 ini karena apa tadi? 2 itu ada karena ya. Ini sebenarnya trik ya, cara cepat ya. 2 karena dikali 2 bilangan akhirnya, lalu kamu jadikan hasilnya itu untuk mengurangi bilangan yang sebelumnya. Tetap cara itu bisa diulangi sampai nanti kalian mendapatkan 1 digit saja atau 2 digit saja gitu ya. Oke, begitu juga dengan 5 dikali 5 lalu nanti kamu jumlahkan dengan bilangan sisanya. Paham ya? Nah, sekarang kalau 13 dengan cara yang sama, ini caranya akan sama dengan yang di sini. Saya hanya naruh angka aja. Jadi kalau untuk 13 itu adalah 4 plus ya. 4 plus. Ini saya coba tulis dulu tanda panahnya. Tanda panahnya semuanya biar rapi. Jadi kalau 13 itu 4 plus ya. Saya tulisin dulu nanti saya akan jelaskan ya. Kalau 17 itu 5 min. Atau juga bisa 12 plus. 19 itu 2 plus. Oke. 23 itu 7 plus. Kalau 29 3 plus ya. Kalau untuk 31 itu 3 minus. 37 itu 11 minus. 41 itu 4 minus. 43 itu 13 plus. Kalau ini 14 plus, ini 16 plus. Oke. Kalau 59 itu 6 plus. Lalu kalau 61 itu 6 min ya. Lalu yang 67, 71 saya coba buat garis panah dulu ya biar rapi. Oke. Nah, yang 67 saya buat tandanya 20 plus. 71 itu 7 min. Nah, kalau 73 itu 51 plus. Kalau 79 itu 8 plus. Kalau 83 itu 58 plus. Kalau 89 itu 9 plus. Dan kalau 97 yang terakhir 29 minus. Oke, banyak banget ini ya. Gimana cara hafalnya ya? Sebenarnya nggak perlu dihafal. Sebenarnya ada beberapa pola ya, mungkin nggak perlu hafal semua, tapi nggak apa-apa. Ini kan saya tulis sebagai ya siapa tahu ada yang mau hafal, silahkan. Kenapa saya perlu beritahu hal seperti ini? Karena mungkin kalian nanti butuhnya ya bilangan-bilangan yang kecil ya, mungkin sampai 40-an gitu ya. Karena kalian nanti dalam KSN tuh pasti akan sangat sering menemukan soal-soal yang aku harus faktorisasi prima bilangan ini agar aku tahu prima-prima pembentuk bilangan itu apa aja gitu ya. Ini sebenarnya terlalu banyak, tapi nggak apa-apa ya, saya berikan sebagai ilmu aja untuk kalian ya. Ada nggak pengklasifikasiannya? Ya, ada nggak pengklasifikasiannya? Ada ya. Jadi misalnya bilangan itu berakhir satu, lalu berakhir yang gampang dulu 9, kemudian berakhir 7, kemudian berakhir 7. Misalnya 11 ya. 21, kemudian 31 ya. Di luar itu prima atau tidak prima ya. 41, 51, 61, 71, kemudian 81, 91 ya sampai 91. Nah, kalau yang ini berakhir 9 ya. 19, start dari 9 ya. 9, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89 dan 99. Nah, kalau yang 7, lalu 17, lalu 27, 37, 47, 57, 67, 77, 87, kemudian 97 ya terakhir. Nah, bagaimana untuk yang satu? Yang satu ini gampang ya cara hafalnya. Nanti kalian akan lihat polanya. Jadi tetap dengan cara yang sama, dia kalau misalnya di sini 1, ya maka di sini 1. Dan itu pasti semuanya minus. Oke. Coba kalian lihat polanya. Ya.
Kalau yang satu-satu nih, minus ya. Lalu mana lagi yang satu? Minus ya. Minus ya, minus ya. Ya. Oke, 21 memang tidak prima, tapi kalau kita mau gabungkan saja dengan 7 dan 3 ya, itu bisa. Tapi kalau misalnya mau ambil dari metode ini juga bisa ya, sama aja. Jadi kalau ini berarti 2 minus. Berarti kalau ini 3 minus, ini 4 minus, ini 5 minus, ini 6 minus, 71 itu 7 minus, 81 itu 8 minus, kemudian 91 itu 9 minus. Nah, sekarang yang 9. Kalau yang 9 itu plus semua. Ya, triknya ini plus semua. Nah, saya pakai warna lain aja. Plus semua. Plus semua. Sama seperti yang bilangan yang berakhir 1, kalau berakhir 9, ambil dari puluhannya ya. Digit puluhannya ditambah 1. Oke? Berarti ini 1 plus. Kalau ini berarti 2 plus, ini 3 plus, ini 4 plus, ini 5 plus, 6 plus, 7 plus, 8 plus, 9 plus, 10 plus. Nah, sekarang jika bilangan akhirnya atau satuannya adalah 7. Nah, kalau ini triknya adalah 2 plus ya. Kalau misalnya 17 itu 5 plus. Ini semuanya plus. Plus, saya tulis dulu plus. Oke. Nah, di sini polanya adalah semua bilangan itu adalah ditambah 3. Oke, ditambah 3 jadi 8, ditambah 3 11, tambah 3 14, tambah 3 itu 17, 20, 23, ini 26, ini 29 ya. Tapi ada cara lain ya. Misalnya kita kan nggak mungkin mau mengurutkan dulu biar kita tahu oh 57 itu pasangannya 17 plus gitu. Caranya gini aja. Awalnya kan 2. Jadi kalau misalnya saya tanya 67 ya, tanpa melihat ini ya. 67 caranya adalah ya, pasti udah plus ya. 6 ini kamu kalikan dengan 3 ya, tapi kamu tambahkan dengan 2. Oke? Jadi berapa? 18 tambah 2, 20. Masuk ya? Atau misalnya 37 ya, 37. Pasti udah plus ya. 3 ini kalikan dengan 3, 9 ya, ditambah 2, selalu tambah 2. Berarti dikali 3 tambah 2. Berapa? 11. Maka notasinya 11 plus. Ya. Jadi dengan tadi kalian sudah mengerti dari keterbagian 7, yaitu dikali 2 bilangan paling ujung ya satuannya, kemudian dikurangkan atau misalnya dikali 5 lalu ditambahkan. Ini adalah bentuk notasi yang saya sederhanakan biar untuk lebih mengerti saja. Dengan kalian tahu bahwa saya sudah menerjemahkannya dalam bentuk notasi ini, maka kalian harusnya mengerti untuk bagian yang ini. Jadi bilangan-bilangan prima kalau saya mau urutkan ya jadi begini. Tapi kalau misalnya kalian melihatnya dari pengklasifikasian bilangannya itu berakhir 1, 9, dan 7 ya dari sini. Karena bilangan prima lebih besar dari 2 udah pasti ganjil. Ya. Jadi bilangan prima satu-satunya yang genap itu hanyalah 2. Seperti itu ya. Saya kira penjelasan panjang saya ini cukup membantu ya nantinya untuk model-model pengerjaan soal KSN. Karena ingat, saya selalu katakan bahwa model soal olimpiade, apalagi matematika, walaupun matematika itu serba hitungan, matematika ya, itu harusnya hitung menghitung, atau hitung ini kan kayak tambah, kurang, kali, bagi ya kan. Itu kalian harusnya udah lewat gitu. Maksudnya ya ini harus sudah cepat, harus sudah bisa gitu. Karena yang mahal dari olimpiade matematika itu adalah ide mendapatkan solusi. Ya, solusi penyelesaian itu yang sebenarnya yang susah gitu. Jadi harusnya yang kayak misalnya kalian disuruh mengecek 1036 ini bilangan jangan 6 ya. 1037 apakah ini bilangan prima gitu ya. Pasti kalian nanti menggunakan apa dulu? Saringan, Eratosthenes ya kan. Nah, pastinya kalian harus bagikan dengan bilangan-bilangan prima kan. Primanya ini kan yang tadi saya sudah sebutkan di bawah gitu.
Mungkin tidaklah semua sampai bilangan seperti ini. Kalau kalian bagi juga sendiri dengan metode Porogapit juga boleh ya kan. Tapi nggak apa-apa, sebagai catatan aja untuk kalian, bisa kalian gunakan di setiap saat ya, selama kalian mengerjakan soal-soal matematika ya. Oke, baiklah untuk video kali ini sampai di sini dulu. Kita akan lanjut untuk video berikutnya di pembahasan subbab yang berikutnya.